Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat LPMP Bubble dimanapun berada, selamat jam sekarang. Bahana LPMP Bubble Podcast kembali menyapa Sobat semua. Kali ini bersama saya Siti Soliha. Hari ini kita akan membahas topik mengenai standar pelayanan. Dan tentu saja saya tidak sendiri hari ini karena di hadapan saya sudah hadir Ibu yang cantik, Ibu Dewi Krisnamurti SEMM. Halo Ibu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Siti. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semoga juga Mbak Siti sehat ya. Dan Alhamdulillah. seluruh sobat LPMP Bubble dimanapun berada juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya, Sobat, Ibu Dewi Krisnamurti ini adalah seorang analis tata laksana di LPMP Kepulauan Bangka Belitung dan hari ini beliau akan menjadi narasumber kita dan nantinya kita akan berbincang-bincang membahas lebih dalam mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, ini kalau dilihat dari auranya Ibu Dewi sepertinya sudah tidak sabar, sudah semangat sekali ingin berbagi informasi kepada kita semua mengenai standar pelayanan. Siap Oke, Mbak Bu. Siti. Ya. Mungkin kita bisa mulai dulu dari apa itu standar pelayanan gitu ya Bu ya. Oke, silakan Bu Dewi. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Siti, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menjelaskan standar pelayanan yang ada di LPMP Bubble. Baik, menjawab pertanyaan Mbak Siti ya, apa sih standar pelayanan itu gitu ya? Standar pelayanan itu bisa kita lihat dari dua sisi ya Mbak Siti, dari sisi penyelenggara layanan dalam hal ini LPMP Bubble dan juga dari sisi masyarakat dalam hal ini Sobat LPMP dimanapun berada ya. Jadi dari sisi LPMP Bubble sebagai penyelenggara layanan, standar pelayanan itu merupakan tolak ukur ya, acuan atau pedoman untuk kita menyelenggarakan pelayanan yang prima gitu ya. Sementara dari sisi masyarakat, standar pelayanan juga bisa digunakan sebagai tolak ukur, sama-sama tolak ukur, tapi tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan kita. Apakah dalam menyelenggarakan pelayanan kita itu LPMP ini sudah sesuai janjinya atau belum? Yang tertera dalam SP itu. Jadi sama-sama tolak ukur, tapi satu sebagai tolak ukur penyelenggaraan layanan, dari sisi masyarakat sebagai tolak ukur menilai kualitas pelayanan kita. Berarti kita sudah dapat nih Bu gambarannya dan sudah ada dua poinnya. Yang pertama bahwa standar pelayanan ini adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah sebagai acuan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan seperti itu Bu ya. Oke. Di LPMP Bubble ini kan ada beberapa layanan ya Bu ya. Nah kemudian itu standar pelayanannya seperti apa tuh Bu? Baik, kalau ditanya berapa SP yang kita punya, untuk sementara standar pelayanan yang dimiliki oleh LPMP Bubble itu ada 5 ya Mbak, sesuai dengan produk pelayanan yang kita miliki. Yang pertama itu ada standar pelayanan peminjaman fasilitas, di mana kita tahu bahwa LPMP Bubble ini kan dalam menjalankan tupoksinya itu dilengkapi dengan berbagai sarpras ya, berbagai fasilitas ya, gedung dengan berbagai fungsi dan gedung-gedungnya cukup representatif. Jadi LPMP Bubble itu membuka layanan peminjaman fasilitas. Nah, agar pelayanan peminjaman fasilitas itu berjalan dengan lancar gitu ya, maka kita susunlah standar pelayanan peminjaman fasilitas. Terus yang kedua, LPMP Bubble juga punya standar pelayanan permohonan narasumber ya. Sesuai tupoksi dari LPMP bahwa kita itu melaksanakan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Jadi banyak sekali stakeholder LPMP ya yang meminta jasa permohonan narasumber, baik itu dari sekolah, dari Dinas Pendidikan, dari KKG, dari MGEP dan sebagainya ya. Jadi untuk agar pelayanan permintaan narasumber ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan bagus gitu ya, maka kita susunlah pedoman dalam bentuk standar pelayanan permohonan narasumber. Terus yang ketiga, LPMP Bubble juga punya standar pelayanan permintaan data dan informasi ya. Ini untuk mendukung fungsi dari pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan yang ada di Bangka Belitung. Jadi agar berjalan dengan lancar permintaan data dan informasi dari stakeholder, dari sekolah dan dari manapun, maka kita susunlah standar pelayanan data dan informasi. Dan keempat ada standar pelayanan kerjasama ya. Salah satu tupoksi LPMP yang lain itu adalah kita mengembangkan fungsi pengembangan dan pelaksanaan kemitraan ya dengan stakeholder.
Agar pelaksanaan kemitraan itu berjalan dengan lancar, maka kita buatkan standar pelayanan kerjasama peningkatan mutu pendidikan. Dan yang terakhir Mbak Siti, ada satu lagi standar pelayanan yang kita miliki, yaitu standar pelayanan supervisi mutu pendidikan. Ini adalah salah satu standar pelayanan untuk mendukung fungsi dari LPMP ya, yaitu melaksanakan supervisi kepada satuan pendidikan, baik itu dasar maupun pendidikan menengah. Jadi sementara so far ada 5 SP yang LPMP Bangka Belitung miliki. Gitu. Oke. Berarti standar pelayanan ini sesuai dengan Produk-produk pelayanan yang kita miliki. Oke. Bu Dewi, memangnya kenapa sih SP ini perlu dibuat? Kalau ditanya kenapa SP itu perlu dibuat, bisa kita pastikan memang ada beberapa hal yang membuat kenapa sih SP itu penting untuk disusun gitu ya. Yang pertama adalah amanat dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu mewajibkan seluruh institusi pelayanan publik itu harus memiliki SP. Nah, maka dari ini LPMP Kepulauan Bangka Belitung juga membuat atau menyusun SP tersebut. Tentu saja dengan pertimbangan atau dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, alasan yang kedua kenapa SP itu penting untuk kita susun, SP itu merupakan jaminan ya, jaminan kepada masyarakat bahwa kita itu menjalankan layanan itu dengan baik gitu. Terus alasan yang ketiga bahwa tuntutan masyarakat zaman sekarang ini kan ingin mendapat pelayanan yang prima gitu ya. Jadi mau nggak mau kita susunlah pedoman dalam bentuk SP ini. Jadi dengan berbagai alasan tersebutlah maka LPMP Babel dalam hal ini sebagai penyelenggara layanan memandang penting sekali untuk menyusun SP tersebut ya. Salah satunya untuk mengikuti amanat dari undang-undang. Oke. Berarti memang penting ya Bu ya SP Sangat ini penting. keberadaannya. Oke. Informasi yang di dalam SP itu apa aja sih Bu? Baik, di dalam SP itu sendiri ada 2 komponen ya. Yang pertama itu komponen service delivery atau penyampaian pelayanan. Yang kedua ada manufacturing atau pengelolaan pelayanan. Nah, untuk service delivery ini ada berbagai komponen di dalamnya ya. Yang pertama itu adalah persyaratan layanan ya. Mungkin bisa sambil saya contohkan satu SP yang ada di Babel ya, di LPMP Babel biar sobat LPMP itu bisa ada gambaran gitu ya. Dalam SP permintaan data dan informasi ya, salah satu komponen dalam service delivery itu adalah persyaratan. Nah, persyaratan ini untuk meminta data dan informasi itu persyaratannya bahwa pelanggan harus mengirimkan surat secara resmi kepada kita ya. Data informasi apa aja yang diminta gitu. Komponen yang kedua itu ada prosedur pelayanan ya. Ini membahas bagaimana sih mekanisme pelayanan setelah surat tersebut diterima ya. Dalam hal ini SP data dan informasi, permintaan data dan informasi setelah surat dari pelanggan itu diterima, mau minta informasi apa gitu ya, mau minta data dan informasi apa. Nah, surat tersebut harus diverifikasi oleh PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Setelah diverifikasi bahwa data tersebut boleh diberikan, karena memang ada data dan informasi yang tidak boleh diberikan ya, dan itu sudah di SK-kan informasinya. Nah, setelah diverifikasi oleh PPID, maka akan diproses oleh staf yang menangani ya, yang memang kompeten di bidang itu. Komponen yang ketiga itu ada jangka waktu ya, jangka waktu pelayanan. Ya, berapa lama atau kita memproses data dan informasi tersebut. Misalkan di sini di SP data dan informasi ini jangka waktu pelayanan itu 3 hari ya. Jadi pedomannya 3 hari ya, maksimal ya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ya berarti kita nggak melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Terus yang keempat atau komponen selanjutnya itu adalah biaya atau tarif. Nah, biaya atau tarif yang dikenakan untuk permohonan data dan informasi ini itu adalah free ya, atau tidak dipungut biaya. Karena ada pelayanan-pelayanan yang lain, produk pelayanan yang lain itu ada biayanya gitu ya, seperti permohonan narasumber dan juga peminjaman fasilitas itu ada biayanya. Tapi memang biaya yang sesuai dengan yang telah ditetapkan gitu ya. Komponen berikutnya adalah produk pelayanan. Jadi produk pelayanan kita itu apa? Nah, untuk standar pelayanan data dan informasi ini, produk pelayanan kita adalah data dan informasi. Nah, yang terakhir komponen dari service delivery ini adalah penanganan pengaduan, saran dan masukan. Jadi jika memang masyarakat itu merasa bahwa pelayanan LPMP Babel itu tidak
tidak bagus, jadi ya bisa melaporkan gitu ya. Bisa melaporkan melalui link-link yang sudah disediakan ya. Bisa melalui web, bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa bersurat langsung dan sebagainya gitu ya. Tapi dipastikan dalam memberikan layanan LPMP Bubble itu tidak ada yang namanya pungli ya, tidak ada yang namanya percaloan, tidak ada yang namanya diskriminasi ya. Semua orang tuh berhak untuk mendapatkan pelayanan. Semua orang tuh dilayani gitu ya, tidak ada diskriminasi. Mau dia sukunya Jawa, mau dia sukunya Melayu, mau dia apapun gitu ya, mau dia laki-laki, wanita, tidak ada diskriminasi. Jadi kita semua melakukan pelayanan yang sama. Dan juga tidak ada gratifikasi gitu ya, tidak ada kecurangan. Jadi kalau seandainya memang Sobat LPMP Bubble itu merasa kita itu dalam pelayanan kita itu kita melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, maka Sobat LPMP Bubble bisa untuk melaporkan melalui alat-alat yang sudah disediakan. Mungkin itu ya Mbak Siti yang untuk service delivery. Nah selanjutnya ada yang tadi saya jelasin di awal, ada komponen manufacturing atau pengelolaan pelayanan. Nah dalam pengelolaan pelayanan ini tidak diwajibkan kita untuk melibatkan pihak eksternal untuk menyusunnya dan juga tidak perlu disosialisasikan. Berarti khusus internal ini ya Bu? Ya, jadi yang perlu memanggil pihak eksternal itu adalah yang tadi service delivery ya. Penyampaian layanan, jadi masyarakat harus tahu dan dalam menyusunnya pun harus melibatkan masyarakat. Sementara komponen-komponen yang ada dalam manufacturing ini antara lain tuh kayak misalkan dasar hukum ya, dasar hukum apa nih yang ada di standar pelayanan data dan informasi, dasar-dasar hukum apa yang perlu dimasukkan gitu ya, yang melatar belakangi pelayanan data dan informasi ini. Terus yang kedua ada sarpras yang digunakan itu apa aja gitu ya. Terus berapa jumlah SDM yang terlibat untuk menangani data dan informasi ini. Terus ada lagi pengawasan internal. Siapa aja sih yang mengawasi berjalannya permintaan data dan informasi ini. Kalau di LPMP Bubble kan yang namanya pengawasan internal itu bisa dari atasan langsung, bisa dari tim evaluasi yang ditunjuk, dan juga bisa dari tim SPI gitu ya. Selanjutnya itu ada jaminan pelayanan gitu ya, jaminan keamanan. Apakah bahwa data dan informasi yang kita berikan itu adalah data informasi yang benar-benar valid ya, yang benar-benar memang data dan informasi yang benar gitu ya. Seperti itu ya Mbak Siti. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait informasi apa saja sih yang ada di standar pelayanan itu ya. Oke, menarik ini tadi ya Bu ya. Berarti di sini kita tegaskan bahwa di LPMP Bubble ini kita semuanya terbuka ya Bu ya, tidak ada diskriminasi, tidak ada calo, tidak ada pungli ya. Berarti nanti kalau misalnya alhamdulillah tidak ada, tapi kalau sampai itu ada berarti bisa melaporkan, mengadukan, bisa mengadukan ya. Kemudian nih Bu, standar pelayanan ini nih sudah ada sejak kapan Bu? Kalau di LPMP Bubble sudah dari tahun 2017 ya, kita sudah menyusun dan menetapkan SP itu di tahun 2017. Pada saat itu sesuai dengan amanat undang-undang kita juga melibatkan pihak eksternal. Kita undanglah pihak-pihak eksternal dalam hal ini kepala sekolah, dari dinas pendidikan, dari guru gitu ya. Kita ajak duduk bersama-sama untuk menyusun standar pelayanan yang ada di LPMP Bubble ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi memang setiap tahun itu harus direview gitu ya, minimal setahun sekali itu direview. Dan terakhir kali kita mereview standar pelayanan kita itu di tahun ini ya, bulan Juni 2021 kemarin gitu ya. Jadi kita bentuklah suatu forum konsultasi publik di mana unsur yang kita undang itu lebih lengkap unsurnya gitu ya. Jadi ada unsur tokoh masyarakat ya, ada unsur media massa, dalam hal ini Bubble Review kita undang. Terus ada unsur akademisi. Akademisi dalam hal ini yang kita undang itu adalah Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan juga IAIN SAS ya. Jadi kita undang akademisi, tokoh masyarakat. Kita juga undang LSM dari literasi Bubble ya, dari komunitas literasi Bubble. Selain itu juga kita mengundang stakeholder yang lain dari pihak ketiga yang menggunakan jasa fasilitas LPMP. Terus guru juga otomatis, terus dinas pendidikan dan juga pengawas sekolah. Jadi diharapkan dengan mereview SP itu secara berkala
dengan melibatkan stakeholder yang berhubungan dengan LPMP, diharapkan standar pelayanan yang kita miliki itu semakin semakin menjawab tantangan zaman, semakin menjawab kebutuhan masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa standar pelayanan ini tidak kaku ya Bu, masih bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu ya Bu. Benar Mbak Siti. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, apa yang sudah pernah diubah itu Bu, standar pelayanan itu yang kan direview tuh Bu. Ada nggak sesuatu yang pernah diubah gitu perbaikannya? Ada sih, ada beberapa. Kemarin kita diskusi dengan stakeholder itu, ada beberapa. Tapi memang masukan-masukan dari stakeholder itu tidak serta-merta harus kita ikuti ya. Kita sesuaikan dengan kemampuan LPMP juga. Jadi memang ada waktu itu menjawab, bisa nggak sih standar pelayanan data dan informasi itu nggak harus sampai 3 hari gitu kan. Sementara kan SP kita dalam melayani data dan informasi itu maksimal 3 hari gitu ya. Dan kebanyakan sih di bawah 3 hari udah selesai. Dan jangan sampai di atas 3 hari gitu ya. Kalau di atas 3 hari kan berarti melewati dari standarnya ya. Nah, ada yang mengusulkan bisa nggak sih di bawah 3 hari? Ya memang pelaksanaannya 3 hari gitu ya. Di bawah 3 hari gitu ya. 3 hari itu adalah waktu maksimal. Jadi memang banyak masukan-masukan dari dari stakeholder, tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dari LPMP Bangka Belitung. Jadi memang disesuaikan dengan SDM-nya, fasilitas dan sebagainya gitu. Iya. Oh ya, bukan standar pelayanan ini kan sifatnya berarti harus perlu diketahui gitu ya oleh masyarakat. Benar, gitu. Nah, misalnya nih saya dan mungkin sobat LPMP Bubble gitu kan ingin tahu gitu mana sih contoh standar pelayanan itu saya bisa lihat di mana ya Bu ya? Kita bisa lihat di mana? So far makanya saya bersyukur sekali bisa diundang hari ini ya. Itu salah satunya adalah bentuk sosialisasi dari standar pelayanan yang ada di LPMP Bubble. Namun selain di forum ini, bagi sobat LPMP Bubble yang ingin mengetahui standar pelayanan kita juga bisa mengakses di web ya. Di web itu kita malah bikinkan bentuk video animasinya gitu ya. Kita bikinkan video animasinya standar pelayanan yang 5 tadi. Itu ada di web kita. Dan kalau seandainya memang sobat LPMP Bubble yang sudah berkunjung ke ULT kita, di situ juga ada standar pelayanan dalam bentuk cetak gitu ya, dalam bentuk leaflet seperti itu. Jadi diharapkan dengan masyarakat melihat melalui web, jadi tidak mesti harus datang dulu gitu ya, baru mengetahui. Jadi diharapkan dengan sebelum menerima layanan itu masyarakat sudah tahu, sobat LPMP sudah tahu apa sih standarnya, berapa hari sih pelayanannya seperti itu gitu ya. Apa sih persyaratannya, mungkin bisa langsung dilihat di web kita gitu ya. Berarti di web itu kita bisa cek gitu ya. Bisa. Standar dari pembahasan kita nih mungkin saya bisa simpulkan bahwa standar pelayanan ini adalah tadi pedoman penyelenggaraan gitu Bu ya, kemudian sebagai acuan penilaian kualitas dan ini sifatnya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan prima ya. Kita juga sudah mengetahui apa saja produk layanan yang ada di LPMP Bubble, kemudian untuk standar pelayanannya teman-teman sobat LPMP Bubble bisa cek di web atau di YouTube LPMP bisa cek di YouTube atau datang langsung ke LPMP Bubble di ULT sudah kami sediakan banner standar pelayanan. Oke Bu Dewi, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, harapan kita semua ya, harapan kita bahwa konten hari ini bisa bermanfaat untuk sobat LPMP Bubble. Oke. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas informasinya pada hari ini. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Oke, sobat LPMP Bubble, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Ibu Dewi Krisnamurti SEMM. Saya yakin informasi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.